siang semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemrograman web untuk pertemuan ke-11 kita. Jadi sekarang kita sudah masuk ke materi database atau CRUD. Nah, untuk materi, saya ambil dari modul pemrograman web yang teman-teman bisa download di Websticky ya. Kenapa saya pakai modul pemrograman? Karena supaya teman-teman lebih bisa mempelajari, dan karena di sini sintak-sintaknya juga panjang, nggak mungkin saya buat source code di dalam PPT, jadi saya ambil uh, dari modul pemrograman web ini. Nah, selama 4 pertemuan nanti, jadi CRUD kita akan 1 bulan ini tentang menguras tentang pemrograman menggunakan database. Saya sarankan teman-teman laptopnya diwajibkan menggunakan XAMPP dulu. Kalau nggak punya XAMPP bisa pakai WAM, MAM, seperti itu. Pokoknya ada server lokalnya. Di sini saya menggunakan XAMPP, tapi mohon maaf tampilannya berbeda. Jadi XAMPP yang warna oranye huruf X itu teman-teman install wajib. Kemudian minimal PHP yang digunakan adalah PHP 5. PHP 7 boleh. Tapi kalau PHP 4 saya sarankan nggak usah dipakai yang itu, silakan diupdate. Oke, kita langsung saja. Untuk teorinya, teman-teman bisa baca sendiri di modul. Saya nggak perlu jelaskan lagi, karena pasti teman-teman bakalan ngantuk mendengarnya. Jadi, karena teman-teman sudah besar juga, sudah bisa baca, teman-teman silakan baca sendiri di modul ya. Untuk di video kali ini, saya akan membantu teman-teman untuk melakukan praktikumnya. Jadi praktikum kita untuk pertemuan ke-11, jadi pengenalan CRUD awal ini adalah bagaimana kita membuat database, bagaimana kita membuat tabel, kemudian menampilkan data, mengupdate data, menghapus data, tapi masih secara basic sekali. Nah, sebelum kita masuk ke CRUD-nya, read update delete-nya, minimal kita harus melakukan koneksi dulu pemrograman PHP kita dengan XAMPP-nya itu, dengan lokal servernya. Nah, sintaknya adalah teman-teman bisa lihat di modul. Teman-teman bisa buat sebuah file PHP untuk mengkoneksikannya. Jadi di sini ada variabel CNN, ini adalah sebuah variabel untuk koneksi. Ini bisa diganti, mau pakai variabel koneksi terserah. Kemudian ada mysqli_connect. Kemudian ini adalah nama hostnya. Biasanya kalau menggunakan XAMPP pasti localhost. Kemudian di sini ada username, kemudian di sini ada password. Kalau teman-teman menggunakan XAMPP, biasanya username pasti root. Tapi passwordnya kalau teman-teman tidak menggunakan password pas install, nggak perlu diisiin password, kosongin saja. Kecuali teman-teman XAMPP-nya teman-teman sengaja isi password, tambahkan passwordnya di sini. Kemudian ada kondisi. Jika variabel koneksi ini tidak terkoneksi, dia akan menampilkan tulisan koneksi gagal. Kemudian jika dia berhasil, akan muncul tulisan koneksi berhasil. Kita coba, saya sudah membuat sintak di sini untuk koneksi. Jadi saya buat sebuah variabel namanya variabel koneksi. Di sini ada mysqli connect. Jadi sintak mysqli ini salah satu penggunaan nanti di database untuk mengconnect. Ada juga dulu kita menggunakan mysql_connect. Kenapa ada i-nya? Ini adalah fitur dari PHP yang terbaru. Jangan menggunakan yang MySQL aja, itu sudah expired. Jadi sudah tidak digunakan lagi. Jadi yang digunakan saat ini adalah mysqli_connect. Kemudian ini saya menggunakan localhost, root, dan passwordnya kosong. Kemudian ada kondisi yang tadi. Oke, kita coba jalankan. Jadi panggilannya adalah localhost / saya taruh di folder namanya testdb, kemudian koneksi.php. Sorry. XAMPP saya. Sorry, saya salah ketik. PHP. Nah, kalau ada muncul tulisan koneksi berhasil, teman-teman bisa lanjutkan ke
praktis yang selanjutnya. Tapi kalau tulisannya di sini koneksi gagal, kita harus cari tahu dulu di mana dia, kenapa tidak bisa koneksi. Kemungkinan XAMPP teman-teman isi password, atau teman-teman salah ketik, atau kemungkinan ada yang lain. Jadi kita harus cek satu-satu di mana errornya. Tapi kalau sudah koneksi berhasil, teman-teman bisa lanjutkan di pertemuan yang di materi yang selanjutnya. Oke, setelah teman-teman melakukan koneksi berhasil ini, sudah bisa PHP dengan MySQL-nya sudah terkoneksi dengan baik, langkah selanjutnya kita bisa menggunakan membuat sebuah database dulu. Database itu sudah tahu ya, pasti sudah masuk di mata kuliah basis data. Jangan sampai database itu tidak tahu. Dan sintak-sintak SQL-nya juga minimal teman-teman harus tahu. Nah, di sini ada sintak untuk membuat database. Bu, boleh nggak saya buat database langsung? Boleh saja, tapi ini untuk melatih teman-teman, misalnya kalau nggak buat database, kita membuat database dari sintak PHP. Jadi ini ada sintaknya. Variabel yang seperti tadi, con atau koneksi apapun, kemudian MySQL connect, kemudian ini untuk koneksinya, pasti setiap PHP-nya dibuatin koneksi, kemudian ini jika error, ini adalah sintak error, koneksi ke server gagal. Tapi kalau dia berhasil koneksi, dia membuat sebuah variabel, di sini saya buat variabel namanya SQL, kemudian sintak SQL-nya untuk membuat nama database. Kalau di modul adalah create database, nama database-nya adalah db_campus. Otomatis, kita akan membuat sebuah database dengan nama db_campus. Kemudian di sini ada if MySQL query, kemudian kalau dia berhasil membuat database, dia akan muncul tulisan database berhasil dibuat. Tapi kalau gagal, dia akan muncul tulisan gagal membuat database. Kemudian ini untuk menangkap errornya, dan ini untuk menutup koneksi. Kita coba. Di sini saya sudah membuat koneksi dan membuat database, tapi saya ganti nama database-nya di sini db_mahasiswa. Kalau teman-teman mau ganti, silakan membuat database namanya apapun, silakan. Di sini koneksi, kemudian MySQL connect seperti tadi yang di modul. Yang ini teman-teman bisa ganti mau nama database, tapi harus diingat. Kemudian jika ininya berjalan, database berhasil buat. Kalau dia gagal, ditangkap errornya dan muncul tulisan gagal membuat database. Oke, kita coba sekarang, kita panggil koneksi DB sekarang. Koneksi_DB. Nah, gagal membuat database. Can't create database DB_MS. Database exist. Oh, ternyata saya sudah membuat database namanya DB exist. DB_MHS itu ternyata sudah ada. Nah, jadi kita buat database baru ya. Anggap saya ganti misalnya data mahasiswa. Nah, database berhasil dibuat. Nanti teman-teman bisa cek di buka localhost/php_myadmin. Nih. Atau teman-teman kalau menggunakan biasanya di database basis data menggunakan MySQL Yoke boleh. Nah, kemudian tadi saya buat data mahasiswa. Nah, ini database yang kita buat. Masih kosong, belum ada tabelnya. Nanti kita akan buat tabelnya. Oke, sampai sini sudah. Berarti sudah buat database. Kalau teman-teman membuat database secara manual di sini juga boleh. Tapi ini kan kita melatih supaya kita buat database secara manual di PHP. Kemudian di dalam database kita akan buat sebuah tabel. Nah, ini untuk membuat tabelnya. Yang ini sampai sini itu adalah membuat koneksi. Sama, nggak harus seperti ini sih. Ini dia dibuatin variabel setiap database, kemudian localhost, password, root-nya. Kalau mau pakai variabel CNN sama dengan MySQL_connect, kemudian di sini localhost, kemudian di sini root, kemudian di sini kosong,
hanya ditambahkan nama database-nya saja di sini. Kalau teman-teman misalnya sesuaikan dengan database yang dibuat. Kalau tadi saya ganti, sekarang misalnya karena tadi saya sudah ganti, jadinya data mahasiswa. Kemudian di sini ada MySQL untuk koneksinya, kemudian kalau dia gagal, koneksi gagal atau koneksi failed. Kalau dia berhasil, dia akan membuat tabel. Sintaknya adalah kita buat variabel untuk menyimpan sintak SQL-nya dulu. Di sini adalah create table, nama tabel. Masih ingat kalau sintak SQL di mata kuliah basis data? Untuk membuat tabel, create table, nama tabel. Di sini saya buat tabel mahasiswa. Kemudian field-field di tabel mahasiswa itu isinya apa sih? Saya buat name, nama, alamat, dan telepon. Di mana name itu tipe datanya char dengan jumlah 10 karakter, 0, kemudian nama varchar 25, alamat varchar 50, telepon varchar 15. Kemudian saya buat di sini constraint primary key-nya adalah name. Kemudian ketika tabel ini dijalankan, apabila query-nya dia terkoneksi dan tabel dibuat berhasil, akan muncul echo tabel berhasil dibuat. Kemudian kalau gagal, tabel gagal dibuat. Oke, kita coba jalanin di file buat _tabe.php. Buat _tabel. Oh, ternyata tabel gagal dibuat. Sudah di save ya. Ternyata sudah ada tabel mahasiswa. Oh, nih. Sudah berhasil. Berarti nggak bisa dibuat lagi kalau sudah ada. Nah, selanjutnya, ketika sudah membuat tabel, kalau nanti ada tulisannya kayak gini lagi, berarti kita boleh ganti nama tabel atau dicek kembali apakah sudah ada tabelnya atau belum. Nah, ini udah ada name, nama, alamat, dan nomor telepon. Tapi masih kosong datanya. Sekarang kita tambahkanlah data-data di dalam tabel mahasiswa ini. Di modul ada tambah data. Nah, ini sintaknya. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi saya sudah buat di sini tambah data. Kemudian ini untuk biasa connect. Kemudian ini yang tadi juga kalau dia berhasil atau gagal. Nah, untuk menambah data, kita simpan variabelnya. Kalau bisa samain dengan nama fieldnya supaya tidak bingung. Tapi kalau misalnya variabel yang ini mau dibedakan nggak apa-apa sih. Kemudian name. Name-nya dengan batas yang tadi kita buat, nggak boleh lebih. Berarti name maksimal char dengan 10 digit. Nama, kemudian alamat, kemudian nomor telepon. Nah, query-nya atau SQL-nya, query-nya adalah select bintang from mahasiswa. Ini untuk menampilkan datanya ketika disimpan. Tapi yang dipakai kan SQL untuk menyimpan nih di sini. Jadi SQL-nya adalah kalau menambahkan data ke dalam tabel menggunakan sintak SQL insert into nama tabel yang tadi dibuat. Karena tadi kita buat tabel namanya mahasiswa, jadi kita insert into mahasiswa. Kemudian ini adalah nama yang ada di tabel yang di sini. Ini. Jangan sampai huruf besar dan huruf kecilnya berbeda. Ini harus sama. Nama, NIM, alamat, nomor telepon di sini juga harus sama. Nama, NIM, nama, alamat, telepon. Tidak boleh huruf besar, huruf kecilnya berbeda. Value adalah nilai dari masing-masing fieldnya itu. Dia karena di sini variabel NIM, dia mengambil nilai dari sini.
Variabel name nilainya apa? 10, 10, 11, 12 di sini. Kemudian nama apa? Mia. Alamat apa? Telepon apa? Kemudian menampilkan hasil, MySQL query untuk menampilkan hasil. Yang ini jika MySQL ketika dijalankan MySQL query-nya itu, kalau dia berhasil menyimpan data, dia akan menampilkan datanya. Tapi kalau dia gagal, dia akan menampilkan data gagal disimpan. Kita coba ya, dengan tambah data. Nah, koneksi berhasil, berarti data sudah disimpan. Kita cek sekarang, kita reload di sini di data mahasiswa, di tabel mahasiswa. Sorry. Ini nama tabelnya, ini nama tabelnya belum saya ganti. Jadi saya ganti dulu namanya data mahasiswa. Oke, data berhasil disimpan, kita coba cek. Nah, data sudah masuk. 10, 10, 11, 12 Mia, Tukat Pakarisan, kemudian ini nih. Bu, saya mau menambahkan data lagi gimana? Teman-teman tinggal edit aja yang ini. Misalnya di sini adalah 5. Namanya Agus. Kemudian di sini alamatnya Jalan Tukat Badung gitu misalnya. Nomor teleponnya 0812345667. Kita save, kita reload lagi yang ini. Nah, koneksi berhasil, data berhasil disimpan. Kadang kita reload lagi. Nah, data akan otomatis masuk. Mia ini nggak bakal hilang ketika kita ganti ini. Dia akan numpuk terus. Kalau kita nambah lagi, edit lagi ini. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke update data. Misalnya data yang tadi antara Mia sama Agus ini kita mau ubah. Oh, ternyata dia sudah pindah. Alamatnya kita ganti. Yang Agus kita coba ganti ya. Oke, di sini tetap koneksi. Ini sama saja, nggak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian ini kita MySQL select DB, kita ganti nama database-nya, jangan lupa. Data mahasiswa. Kemudian sintaknya SQL sama dengan sintak SQL untuk mengupdate adalah update nama tabel, tadi mahasiswa, set. Nah, yang dirubah apa saja? Misalnya nama kita ganti Agusnya Agus Putra gitu. Teleponnya kita ganti 08. Kemudian alamatnya Jalan Merpati. Where? Jadi di mana? Yang mau diganti itu yang mana sih? Jadi kita harus ingat tadi yang Agus itu NIM-nya berapa ya? 10, 10, 11, 15. Berarti di sini di mana? NIM-nya itu 10, 10, 11, 15. Jadi yang diubah adalah nama, telepon, dan alamat yang NIM-nya dipilih. Kemudian kita save, kita coba jalanin yang update DB. Update DB. Data berhasil dirubah, kita cek sekarang. Tadi Agus Tukat Badung, coba kita reload. Nah, Agus Putra di Jalan Merpati dan nomor teleponnya berubah. Itu untuk mengupdate data. Jadi yang penting adalah minimal teman-teman tahu sintak SQL untuk update, untuk tambah data, untuk membuat database, membuat tabel, dan nanti tampil data dan hapus data. Oke, sekarang kita untuk menampilkan data. Nah, karena di database tadi ada 2 data ya, sekarang kita coba tampilkan ke dalam PHP. Sintaknya juga sudah ada di modul. Ini saya sudah kopikan.
Ini sama untuk koneksi. Kemudian di sini saya ganti nama database-nya. Data mahasiswa. Kemudian untuk menampilkan data, kita bisa pakai select bintang from mahasiswa atau select NIM, nama, alamat, nomor telepon from mahasiswa. Atau mau cuma nampilin NIM-nya saja ya select NIM from mahasiswa. Tapi kalau mau nampilin semuanya bisa select bintang. Atau select sebutin nama field-fieldnya. Kemudian kita gunakan while atau for boleh, pakai do while juga boleh. Di sini variabel data untuk menyimpan tampilannya. Tampil kita gunakan mysqli_query, kemudian nama koneksinya, dan sintak SQL-nya. Ini. Nah, untuk nampilannya kita gunakan echo, name, kemudian variabel data, kita pakai array di sini. Tuh, kita coba save. Kita coba tampil data sekarang. Oke, koneksi berhasil dan menampilkan data 2. Name, data pertama, kemudian data yang kedua. Itu untuk menampilkan data. Kemudian yang terakhir kita coba untuk menghapus data. Menghapus data. Nih, saya sudah juga di sini membuat sintaknya. Teman-teman bisa coba nanti di rumah. Yang awal pasti koneksi. Ini nggak usah dipikirin, pasti setiap ini si koneksi. Kalau sintak PHP-nya terpisah. Kemudian mysqli select underscore db. Kemudian ini nama database-nya kita ganti juga tadi. Data mahasiswa. Nah, yang mana kita mau hapus nih? Mana dia tabelnya? Nah, di sini ada dua data, Mia dan Agus Putra. Kita mau hapus yang mana? Misalnya saya mau hapus data Mia ini. Delete, jadi sintak SQL, delete from tabel, nama mahasiswa, where name, Mia, name-nya berarti 12 belakangnya. Kenapa biasanya yang dipakai tuh name? Karena name adalah primary key yang tidak bisa dirubah-rubah. Teman-teman harus ingat, primary key tidak bisa diubah. Jadi, dia yang biasanya dijadikan patokan untuk menentukan yang mana. Kita mau hapus, kita mau update, kita mau ya seperti itu. Karena yang nomor 12 saya mau hapus berarti punya Mia. Kemudian kalau dia berhasil dijalankan, akan tulisan data berhasil dihapus. Kalau tidak berhasil dijalankan, data gagal dihapus. Kita coba. Hapus data. Apa saya ketik? Oh, sorry. Hapus data. Nah, koneksi berhasil, data berhasil dihapus. Kita cek sekarang, kita reload. Nah, Mia-nya sudah hilang. Itu data berhasil dihapus. Kalau kita mau tampilin lagi, kita tinggal jalanin tampil data. Nah, sisa Agus Putra saja. Kalau kita malas melihat ke PHP MyAdmin. Nah, itu untuk perkenalan tentang CRUD yang masih basic. Nanti 3 minggu ke depan kita akan coba lagi menggunakan form dan sebagainya. Oke, sekian dulu untuk contoh pemrograman web menggunakan CRUD dasar. Semoga teman-teman bisa. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke saya. Terima kasih.